Doa bersama dan refleksi kuda tuli digelar di kediaman Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono di Jalan Yosudarso 2, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Minggu malam. Kegiatan yang berlangsung hikmat ini diikuti para sesepuh PDI Perjuangan Nganjuk, pengurus DPC, badan partai, serta kader-kader ideologis. Doa bersama yang disertai tumpeng menjadi momentum untuk mengenang peristiwa kuda tuli sekaligus mengambil hikmah dari perjuangan para pendahulu. Dalam refleksinya, Tatit Heru Cahyono menyampaikan bahwa kuda tuli bukan hanya menjadi bagian dari sejarah PDI Perjuangan, melainkan juga merupakan bagian penting dari perjalanan demokrasi Indonesia. Menurutnya, nilai-nilai keberanian, pengorbanan, dan semangat memperjuangkan kepentingan rakyat perlu terus diteladani oleh masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa perjalanan demokrasi di Indonesia dibangun melalui pengorbanan besar. Sebenarnya dilestarikan, bukan hanya cukup dilestarikan, tetapi bagaimana sejarah ini bisa dilaksanakan untuk generasi muda, terutama sekarang ini apa yang disampaikan. Karena itu, semangat para pejuang demokrasi perlu terus diwariskan kepada generasi muda agar tidak melupakan sejarah dan tetap menjaga nilai-nilai demokrasi. Saya percaya Bapak Ibu semua lebih paham detailnya dari ini sebetulnya yang tidak dimiliki oleh partai-partai lain yang ada. PDI Perjuangan kalau tidak ada kuda tuli nggak ada PDI Perjuangan sampai hari ini. Itu esensinya sebetulnya. Maksimal mungkin melalui gerakan politiknya agar kuda tuli ini peristiwa 27 Juli ini dijadikan hari libur nasional juga. Dalam kesempatan tersebut, Tatit mengenang almarhum Susilo Muslim, sesepuh PDI Perjuangan Nganjuk, sekaligus ayahandanya, yang menjadi salah satu pelaku sejarah saat mempertahankan kantor DPP PDI Pro Megawati dalam peristiwa kuda tuli pada 27 Juli 1996. Menurutnya, keteladanan para pejuang demokrasi termasuk Susilo Muslim menjadi inspirasi untuk terus memegang teguh nilai pengabdian, keberanian, dan kepedulian terhadap sesama, serta menjadi penyemangat dalam membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Hari ini kami beserta dengan tokoh-tokoh tua, tokoh-tokoh PDI Perjuangan mengadakan doa bersama sekaligus refleksi terkait dengan peristiwa kuda tuli kejadian 27 Juli 96, karena kita tahu semua bahwa peristiwa 27 Juli 96 ini adalah cikal bakal berdirinya PDI Perjuangan. Maka sebagai refleksi terkait dengan peristiwa 27 Juli ini ada yang disampaikan oleh teman-teman, ada di Pak Jon, Pak Deko, Pak Nukir, supaya PDI Perjuangan itu tetap terus mengawal terkait dengan perjuangan aspirasi masyarakat kecil. Sehingga dengan peristiwa 27 Juli ini, seperti yang kita lakukan malam hari ini, ada masukan, saran terkait apa yang harus dilakukan, bahwa PDI harus tetap setia pada garis perjuangan, tetap bersama dengan masyarakat kecil. Ini ya, memang kami ini tadi mengadakan acara doa bersama sengaja karena partai sekarang masih ada kegiatan yaitu konsolidasi partai. Kami sengaja mengundang tokoh-tokoh, juga ada pelaku tadi, salah satu pelaku 27 Juli yang sampai sekarang masih aktif, serta senior-senior partai dari beberapa desa kecamatan yang ada di Kabupaten Nganjuk ini. Alhamdulillah masih bisa menyempatkan sekaligus reuni terkait dengan kegiatan-kegiatan.
Nilai-nilai apa yang bisa dipetik dari kejadian kuda tuli? Banyak. Tadi sudah disampaikan oleh beberapa bahwa PDI Perjuangan itu tidak sama dengan partai-partai lain. Lahir dengan darah, dengan pengorbanan, peristiwa 27 Juli banyak korban. Maka terus ingat sejarah berdirinya PDI Perjuangan, termasuk dari peristiwa 27 Juli. Karena banyak korban nyawa di situ. Sehingga ke depan api perjuangannya tetap mengadopsi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan seperti peristiwa 27 Juli ini. Begitu beratnya, luar biasanya berdirinya PDI Perjuangan, maka terus ke depan supaya ini tetap diingat oleh petugas-petugas partai, 3 pilar partai, itu struktural partai, eksekutif, legislatif partai, supaya tetap terus ingat akan lahirnya, berdirinya PDI Perjuangan yang luar biasa seperti itu. Untuk yang bisa dilakukan sekarang, terutama generasi muda ini seperti apa, Pak? Karena sekarang kita juga banyak merekrut generasi muda, Gen Z, supaya tahu sejarah. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Tahu sejarah berdirinya PDI Perjuangan yang memang lain daripada partai-partai yang ada, sehingga mereka tetap terus tahu etika, menghormati senior-senior partai, tahu akan penderitaan masyarakat, kaum elit ini untuk terus diperjuangkan. Untuk harapan ke depan? Harapannya semuanya kita berharap dari tokoh-tokoh partai, 3 pilar partai, semuanya tetap bisa bersatu untuk memperjuangkan, untuk bisa mensejahterakan kepentingan kita bersama, kepentingan masyarakat. Refleksi Kuda Tuli ditutup dengan doa bersama sebagai bentuk penghormatan kepada para pelaku sejarah sekaligus harapan agar nilai-nilai perjuangan, persatuan, dan demokrasi tetap terjaga di tengah kehidupan masyarakat. Tim Liputan, Toho TV.